Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Ada yang masih ingat apa itu tumbuhan Angiospermae? Jadi, tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Maksudnya apa? Yaitu bijinya tertutup kulit buah. Nah, tumbuhan Angiospermae ini biasa sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari dan sangat banyak sekali dijadikan sebagai konsumsi ya. Yaitu contohnya ada mangga, padi, rambutan, sawo, dan masih banyak lagi. Itu termasuk ke dalam tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae secara garis besar terbagi menjadi dua berdasarkan reproduksinya. Yang pertama itu adalah reproduksi vegetatif. Maksud dari reproduksi vegetatif ini adalah perkembangbiakan secara aseksual. Maksudnya seperti apa? Jadi perkembangbiakannya tidak melibatkan peleburan sel sperma dengan sel ovum. Jadi tidak adanya fertilisasi. Dan yang kedua ini adalah generatif. Generatif ini perkembangan secara seksual. Berarti kalau generatif itu terjadi fertilisasi, sedangkan vegetatif itu tidak terjadi fertilisasi. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih detailnya mengenai reproduksi pada Angiospermae secara vegetatif, berarti secara aseksual. Reproduksi vegetatif pada Angiospermae terbagi menjadi dua. Ada secara alami, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Sedangkan yang kedua itu adalah buatan. Contohnya itu seperti cangkok, merunduk, menyambung atau kita kenal sebagai enten, menempel atau okulasi, dan yang terakhir adalah stek. Untuk lebih jelasnya lagi akan kita bahas di slide selanjutnya. Reproduksi vegetatif alami yang pertama adalah rizoma. Ada yang masih ingat bahwa batang itu terdiri dari apa saja? Ya, terdiri dari ruas dan buku. Nah, pada bagian ruas inilah ada yang namanya itu tunas batang ya. Tunas pada batang yang menempel yang berada di dalam tanah. Nah, tunas pada batang yang berada di dalam tanah inilah yang nantinya akan membentuk rizoma. Nah, rizoma ini akan membentuk suatu individu yang baru. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah akar rimpangnya atau rizoma, sedangkan ini akar sebetulnya ya. Jadi ini adalah tunas pada batang yang berada di dalam tanah yang nanti apabila kita potong ini lalu ditanam lagi akan tumbuh individu yang baru. Contohnya ada pada lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, dan lain. Reproduksi vegetatif alami yang kedua adalah stolon. Jadi stolon ini adalah batang yang panjang dan lunak. Batang ini perpanjangan dari batang dan lunak ya, yang nanti akan ini membentuk stolon. Nah, stolon apabila sampai pada tanah, menempel pada tanah, dia akan membentuk individu yang baru seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini ya, stolon. Nah, stolon ini biasanya ada pada stroberi ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah stolonnya. Yang nantinya ini akan membentuk individu yang baru. Lalu reproduksi vegetatif alami yang ketiga adalah umbi lapis. Pasti dari teman-teman sudah sering mendengar ya istilah dari umbi lapis ini. Ya, umbi lapis ini biasanya ada pada bawang merah. Di mana dalam bawang merah ini
kalau kita lihat ini terdapat yang namanya itu sisik-sisik yang berupa lapisan-lapisannya. Ada bagian kuncup, ada bagian cakram, dan ini akarnya. Nah, umbi lapis ini dinamakan umbi lapis karena memang memiliki lapisan yang berlapis-lapis. Nah, lapisan yang berlapis-lapis ini terdiri dari modifikasi daun yang melunak dan menebal, serta modifikasi dari batang yang membentuk cakram. Lalu di antara keduanya ini terbentuk yang namanya itu kuncup. Nah, kuncup inilah yang nanti akan berkembang menjadi individu bawang yang baru. Nah, kuncup ini sering kita sebut sebagai siung atau anak umbi lapis. Yang keempat adalah umbi batang. Nah, umbi batang ini biasanya ada pada kentang. Nah, bisa kita lihat gambar berikut. Ini kentang yang sudah umbinya itu sudah ini ya, udah bertunas di sini. Jadi, pada kentang ini merupakan bentuk penebalan dari batang yang berada di dalam tanah. Nah, bentuk penebalan batang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selain sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, umbi batang ini juga dapat dijadikan sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi di lapisan terluarnya itu nanti akan timbul tunas ya, tunas-tunas pada kentang seperti di bawah ini. Lalu yang terakhir itu adalah kuncup adventif daun. Nah, kuncup adventif daun ini biasanya ada pada daun cocor bebek. Nah, pada daun cocor bebek apabila teman-teman perhatikan di ujungnya itu terdapat kayak bintilan-bintilan seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan kuncup adventif daunnya yang berfungsi untuk alat perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi kalau misalnya kita biarkan ini, nanti akan tumbuh individu cocor bebek yang baru. Nah, itu ya. Jadi tadi apa saja 5 reproduksi vegetatif secara alami. Yang pertama itu ada rizoma, yang kedua stolon, yang ketiga umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Lalu akan kita bahas selanjutnya mengenai reproduksi vegetatif buatan. Apakah di sini ada yang pernah melihat atau tahu bagaimana petani menanam kentang di lahan yang sangat luas atau singkong? Atau apakah kita pernah melihat kenapa pohon anggur yang masih kecil atau pohon jeruk yang masih kecil itu buahnya itu sangat manis walaupun dia tumbuhannya masih kecil, pohonnya masih kecil. Kenapa ya? Nah, ini salah satunya karena ada yang namanya teknik reproduksi vegetatif secara buatan. Jadi buatan ini biasanya dibantu oleh tangan manusia. Nah, reproduksi vegetatif buatan yang pertama itu adalah cangkok. Di sini ada yang pernah melakukan budidaya cangkok ini? Jadi cangkok itu apa sih? Nah, jadi cangkok ini adalah reproduksi vegetatif atau budidaya pemuliaan tanaman dengan cara ini. Nah, yang pertama, kulit dari pohon. Nah, ini biasanya kalau cangkok itu pada pohon-pohon yang berkayu ya. Syarat utamanya itu harus pohon yang berkayu. Nah, kulit pohon ini akan diiris, lalu diiris sampai tersisa ini batangnya di sini. Lalu nanti akan ditempelkan tanah dan ditutupi oleh plastik, atau bisa kita pakai juga pakai serabut kelapa ya. Nah, nanti kita biarkan tanah si batang ini nanti akan muncul akar ya di sini. Nah, apabila akarnya sudah muncul, lalu pohon ini dapat kita potong dan ditanamkan di dalam tanah.
Itu ya. Nah, cangkok ini tapi memiliki kelemahan, yaitu jadi akarnya itu belum terlalu kuat. Nah, yang kedua itu adalah merunduk. Kita lanjutkan. Merunduk ini dapat kita lakukan dengan cara menundukkan batang tumbuhan ini sehingga mendekati tanah. Nah, lalu nanti ketika dia dapat mendekati tanah, ini menempel pada tanah, nanti akan muncul tunas-tunas, itu ya juga muncul akar dan akan membentuk individu yang baru. Nah, syarat dari merunduk ini harus memiliki batang yang lentur dan panjang ya. Jadi percuma kalau misalnya batangnya pendek, terus kita lenturkan itu nggak susah ya, karena memang susah untuk menggapai tanahnya. Ya, merunduk ini biasanya ada pada beberapa tanaman. Contohnya itu ada pada tanaman alamanda, ya, bunga alamanda. Nah, yang ketiga itu adalah menyambung atau enten. Tujuan dari enten ini untuk mendapatkan dua sifat pada satu pohon. Misalnya, pada pohon bunga kertas misalnya, kita ingin mendapatkan bunga yang berwarna merah dan warna putih. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita dapat menyambungkan batang yang berbunga putih dengan batang yang berbunga merah, ya. Tapi pada enten ini dia harus satu jenis ya. Jadi nggak bisa kita menyambungkan batang bougainville atau batang bunga kertas dengan batang mawar. Jelas ya, itu tidak bisa karena beda jenis ya, beda spesiesnya. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi enten ini nanti batangnya itu kita potong. Di sini tekniknya. Nah, yang pertama itu kita potong bagian batang dari tumbuhan satu. Misalnya ini kita ambil batang dari bunga bougainville yang berwarna putih. Ya, di sini. Lalu yang kedua ini potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Nah, misalnya tumbuhan 2 ini adalah batang bougainville yang berwarna merah. Nah, lalu tumbuhan 2 berarti batang bougainville yang berwarna merah kita sambungkan dengan batang bougainville yang berwarna putih. Nah, lalu ketika sudah kita sambungkan, kita ikat dengan tali agar nanti dapat tersambung ya di sini batangnya. Nah, itu untuk enten ya. Lalu yang keempat adalah menempel atau okulasi. Nah, menempel atau okulasi ini tujuannya agar didapatkan tanaman yang memiliki sifat unggul, tetapi harus dalam ranah sejenis ya, sejenis dan berbeda sifat. Contohnya itu pada penerapan itu pada pohon jeruk. Misalnya kita ingin mendapatkan pohon jeruk yang batangnya kuat serta memiliki buah yang manis dan besar. Tapi masalahnya kita hanya memiliki 2 pohon yang mana dalam masing-masing pohon itu memiliki sifat yang berbeda. Misalnya pada pohon yang pertama dia memiliki batang yang kuat tetapi buahnya kecil dan sepat, jadi asam ya. Lalu tanaman yang kedua itu memiliki memiliki buah yang manis dan juga besar, tetapi batangnya itu tidak kuat. Nah, kita pengen mendapatkan sifat unggul berupa batang yang kuat serta buah yang besar dan manis. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menempel atau okulasi. Nah,
Menempel atau okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Nah, bisa kita lihat di sini adalah ini mata tunasnya yang nanti akan ditempelkan dan nanti tumbuh individu yang baru. Nah, lebih jelasnya tekniknya seperti ini. Yang pertama, kita iris dulu kulit batang yang akan tempeli. Lalu yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Nah, yang ketiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Dan yang terakhir, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Kayak gini nih apabila si tunasnya sudah muncul. Lalu yang terakhir itu adalah stek. Nah, stek ini mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman, apalagi kalau di rumahnya orang tuanya sering membudidaya dengan teknik stek ini ya. Jadi stek itu apa sih? Ya, stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu yang baru. Contohnya itu ada pada singkong. Nah, singkong ini ya tadi tekniknya adalah jadi kita potong bagian batangnya, lalu kita langsung tempelkan ke dalam tanah. Nah, batang dari singkong yang kita potong lalu tempeli tanah ini, lalu lama-kelamaan akan muncul perakarannya. Ini akan tumbuh akar-akarnya dan juga akan tumbuh batang serta pucuk daun. Dan nanti akan menjadi individu baru yang mandiri. Nah, itu untuk stek ya. Nah, selain pada ketela pohon atau pada singkong, stek juga biasanya dapat digunakan untuk menanam tebu dan lain-lain ya. Nah, kalau ini contohnya stek batang ya. Ada juga stek daun yang biasanya ada pada cocor bebek. Lalu ada juga stek akar yang biasanya digunakan untuk tanaman sukun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.